Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah logos Kristen dan logos Platonis Yunani itu sama? Mohon pencerahannya. Hellas itu artinya orang Yunani, dan itu merujuk kepada pemikiran para filosof yang mulai dari Plato, Aristoteles, kemudian Neoplatonisme itu zamannya Plotinus dan seterusnya tadi. Ya. Tetapi pertama-tama gini, kita tidak bisa melihatnya hanya karena kesamaan kata. Itu contoh misalnya. Kalau kita membaca bukunya Aristoteles ya, eklesia itu artinya apa? Dewan kota. Dewan kota itu ya artinya sekuler. Tetapi berkaitan dengan teks ketika, dan ini bukan hanya orang Kristen, orang Yahudi sendiri sudah menyebut tempat ibadah mereka itu sinagogi. Dan sinagogi itu bahasa Yunani, karena ada eksistensi orang-orang Yahudi diaspora yang tadi saya sampaikan, Septuaginta yang diterjemahkan orang Yahudi pada kira-kira abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria itu dikenal Septuaginta. Nah dari Septuaginta inilah kita mengenal kata misalnya logos, sinagogi itu dari sana. Makanya ibadah Kristen pertama kali dalam surat Yakobus pasal 22 itu namanya masih sinagogi. Dan kata sinagogi itu di dalam bahasa Aram itu disebut bet knusta. Nah knusta itu sebetulnya sejajar dengan bahasa Ibrani kneset. Nah sekarang kneset artinya apa? Parlemen ya. Jadi tergantung bagaimana penggunaan istilah itu dan latar belakang sejarahnya. Begitu juga logos. Yang pertama ditekankan bahwa Yohanes, atau ini Yohanes anak Zebedius, bukan Yohanes yang lain. Karena apa? Mata rantainya itu jelas ya, di gereja purba. Yohanes itu muridnya Yesus, meninggal di Efesus tahun 96. Itu jelas sekali meninggalkan Yerusalem kira-kira tahun berapa, itu semua tercatat. Dan semua itu tercatat dengan, kalau istilah Islam itu sanad ya. Sanad itu mata rantai tidak terputus. Ini misalnya yang namanya The Apostolic Fathers. Ini tulisan dari murid-muridnya para rasul. Jadi saya lebih percaya pada tulisan muridnya para rasul ketimbang saya percaya dengan mazhab Tubingen yang muncul di abad 19 karena tidak memiliki mata rantai yang bersambung sampai zamannya Yesus, muridnya Yesus, murid dari muridnya Yesus sampai bapak-bapak kudus ini, sampai gereja modern. Dan kemudian bukti-bukti naskah ya. Selain perjanjian lama kita lengkap punya naskah, perjanjian baru kita juga punya dari naskah. Misalnya tulisan Yohanes yang tadi saya sampaikan memuat logos tadi. Misalnya itu ditemukan ada naskah yang sangat dekat dengan zamannya Yohanes. Karena Rasul Yohanes anak Zebedius itu meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Naskah Injil yang ditulis yang memuat logos tadi itu berasal dari tahun 115. Ini uji karbon yang valid karena ini sudah abad terakhir ini. Itu dari tahun 115. Sekarang disimpan di John Ryland Library. Jadi jaraknya hanya 18 tahun. Ya, kurang dari 20 tahun. Itu kan ya apa kita baru pulang dari Kairo itu beberapa waktu yang lalu, kecilannya akhirnya. Ya, artinya itu kan semua saksi mata masih ada gitu loh. Jangan kita percaya pada spekulasi-spekulasi yang tanpa bukti, karena kita semua ya semuanya by data. Ini misalnya setelah abad keempat kemudian itu dikenal apa yang namanya kodek-kodek itu Alkitab dengan jilitan. Ini seperti ini. Ini kemudian dicetak ulang di Vatikan ya tahun 1868 Masehi. Ini misalnya contohnya. Ini bacaan yang kita pakai abad ketiga, abad pertama tadi, akhir abad pertama, sampai Alkitab edisi modern seperti ini. Sama persis. Bunyinya apa? En archi in hu logos ke hu logos in prostantion ketos in hu logos. Pada mulanya adalah logos, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa yang sangat berbeda dalam konteks? Bahasanya sama tapi maknanya beda. Pertama, logos dalam filsafat Yunani itu intermediary being. Jadi dia bukan theos dan bukan anthropos. Bukan theos dan bukan manusia. Bukan theos dan bukan kosmos. Alam semesta itu beda. Dengan iman Kristen jelas-jelas mengatakan ke theos in hu logos. Dan theos sendirilah logos itu. Tetapi dalam ayat 14 disebutkan dengan jelas ke hu logos sax egen itu. Dan logos atau firman itu telah menjadi manusia. Berarti kalau dalam iman Kristen logos itu sepenuhnya Allah sebagai firman atau sebagai logos tadi. Dan sepenuhnya manusia ketika firman itu turun ke dunia menjadi manusia. Nah sementara dalam filsafat Yunani tidak mungkin logos menjadi manusia. Karena itu baina bukan Allah, bukan manusia, itu pengantara. Dia tidak bisa menjadi Allah, tidak bisa menjadi manusia. Dan gema dari ajaran yang ditekankan Yohanes menghadapi bidat-bidat, bid'ah, heretik, antara lain kelompok Kerintus nanti diteruskan oleh Marcion, itu jejaknya jelas bisa dibaca di Apostolic Fathers. Jelas di sana Rasul Yohanes menyebutnya dengan Mesiha Dagala, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Al-Masihud Dajjal. Itu bukan bahasa Arab asli. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu serapan itu berarti. Itu serapan dari bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik itu bahasa yang diucapkan oleh lisannya Yesus langsung. Misalnya, siapa sih Dajjal itu? Yang menolak Yesus sebagai Kristus. Di tempat lain yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, Manu Dagala, siapakah Dajjal itu? Nah, huruf Dagala itu
huruf G-nya menjadi J. Makanya Gabriel menjadi Jibril, Dagala menjadi Dajjal. Terus definite artikel Aramaik itu di belakang. Mesika artinya Masiah. Dagala artinya Ad-Dajjal. Itu Manu Dagala. Siapa Dajjal itu? Ila in aina de kafar, kecuali dia yang kafir, yang menolak. Itu bahasa Aramnya juga kafar. De Yeshua, kepada Yesus, lahua masika, bahwa dia telah datang sebagai Kristus. Hanahu masika dagala. Dia itulah Al-Masih Dajjal. Itu clear, jelas sekali mata rantainya itu. Makanya beda, kalau dalam alam pikiran Yunani, Logos tidak mungkin jadi manusia. Di dalam iman Kristen, Logos benar-benar jadi manusia. Kenapa kita memakai Logos? Karena berasal dari Septuaginta. Dan Septuaginta itu Alkitabnya Yahudi, bukan Alkitab yang dibikin orang Kristen. Terjemahan itu muncul di Alexandria oleh orang-orang Yahudi sendiri. Di mana kata Davar Elohim diterjemahkan Logos Tuteu. Logosnya Tuhan, seperti itu. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.